saudara, seorang yang dipercayakan untuk mengabdi kepada negara. Di sana dia diberikan kekuasaan, dia diberikan kepercayaan, bahkan dia diberikan beberapa ajudan-ajudan. Artinya dia adalah orang yang sangat penting, sehingga ia harus dikawal. Tetapi saudara-saudara, di tengah-tengah dia dipercayakan satu tugas besar, dia menjadi sangat-sangat sombong. Namanya Sambo, tapi tambah lagi sedikit, sombong, A-nya diganti jadi O. Di tengah-tengah dia dipercayakan kesempatan yang bagus, di tengah-tengah dia dikasih satu kepercayaan yang sangat luar biasa. Dia menganggap bahwa segala sesuatu yang saat itu dipercayakan kepada dia, itu menjadi haknya, itu menjadi kekuasaannya, sehingga dia semena-mena melakukan apa yang sangat keji. Bahkan bukan cuma di hadapan Tuhan, di hadapan manusia pun, sampai dia harus menerima satu konsekuensi yang sangat-sangat memberatkan dia. Iya enggak? Eksekusi menakutkan enggak buat teman-teman? Tapi pagi hari ini yang kita mau belajar bukan dari Sambo. Kita akan sama-sama membuka dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-19 sampai ke-20 yang 28. Saya akan membacakan untuk teman-teman semua. Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Diperhatikan di sini saudara-saudara. Jawabnya, "Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal ini terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Tema renungan kita pada pagi hari ini ialah kesederhanaan dan rendah hati. Kalau hidup sederhana itu biasa, banyak orang yang hidup sederhana. Tetapi yang menjadi tidak biasa kalau orang itu rendah hati. Mungkin teman-teman juga tahu saya sedikit orang yang bisa dibilangin tidak rendah hati. Tapi pagi hari ini kita sama-sama belajar ya. Saya juga belajar, kita semua sama-sama belajar. Rendah hati dalam bahasa Inggrisnya itu humble. Kalau dalam bahasa Yunaninya praios, yang berarti juga lemah lembut. Saya punya satu teman kamar yang menurut saya dia sedikit lemah lembut. Jadi rendah hati adalah kesediaan untuk melayani orang lain tanpa mengeluh. Kalau kita anak STTI apa? Campur rumput terus, kerja bakti terus. Itu kalau kita, termasuk saya. Tapi Pak Pangeran nggak ada di sini. Berserah dan memiliki penyerahan diri. Yohanes ini lahir dari keluarga yang kalau dibilang dia lahir dengan mujizat yang sangat luar biasa.
Dia lahir di mana kedua orang tuanya, yaitu Zakaria dan Elisabet, dari orang tua yang sudah lanjut usia dan mandul. Teman-teman tahu mandul kan? Tidak punya keturunan. Tetapi karena doa mereka, karena keinginan kedua orang tuanya, lahirlah si Yohanes Pembaptis. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Dia adalah seorang penginjil. Dia dari keturunan Imam Lewi dari orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini teman-teman adalah orang-orang yang berpendidikan, taat agama. Jadi di sini kelihatan bahwa Yohanes ini bukan orang biasa. Dia tinggal di padang gurun Yudea. Dia pakai baju jubah unta, ikat pinggangnya kulit, makanannya itu belalang dan madu hutan. Jadi belalang itu bukan kayak belalang di STTI yang kecil-kecil. Sepertinya belalang pada waktu itu tuh besar. Kalau orang Sumba bilang takido. Besar. Jadi itu tuh makanan orang-orang miskin. Tetapi yang makan itu dia sebenarnya adalah orang yang sangat luar biasa, yang sangat terkenal pada zamannya. Jadi di sini ada tiga karakter yang kita belajar dari seorang Yohanes, yaitu yang pertama, ia seorang hamba yang jujur. Kita bisa lihat dalam ayat yang ia mengaku dan yang ke-20 ya. Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Di tengah-tengah dia diikuti oleh banyak orang, di tengah-tengah dia dituntun oleh banyak orang, dia mengaku apa? Aku bukan Mesias. Teman-teman, kita bisa memprediksi, bisa nggak saat itu Yohanes ambil kesempatan, iya aku ini Mesias? Ada orang yang tahu nggak? Nggak ada. Mereka saat itu sedang menunggu-nunggu yang namanya dia yang akan datang. Mereka sedang menunggu yang dinubuatkan Elia, yang dinubuatkan Yesaya. Sehingga ketika orang-orang bertanya, apakah engkau Mesias? Lihat saudara, dia menjawab dengan sangat jujur. Dan dia tidak ingin mengambil kesempatan di tengah-tengah di mana Tuhan kasih dia kepercayaan yang besar. Dia bilang apa? Aku bukan Mesias. Kalau kita zaman sekarang, followersnya 1000-an aja sombong. Saya pernah merasa malu teman-teman. Saya punya teman masa kecil, dia cowok ganteng memang. Saya coba cari Instagramnya, saya mau follow, saya langsung malu. Followersnya itu 5.000 bro. Saya langsung berhenti untuk ikutin. Saya takut kalau dia jadi lupa saya sebagai temannya. Jadi teman-teman, kalau hari-hari ini kamu sedang diangkat Tuhan, kamu sedang dipercayakan Tuhan sesuatu hal untuk melayani Tuhan, tetaplah hidup rendah hati. Tetaplah menjadi orang-orang yang jujur. Jangan sebentar saja kita diangkat Tuhan, sebentar aja saja perekonomian kita dipulihkan Tuhan, sebentar aja kiriman kita lancar. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sombong. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang di tengah-tengah kepopularitasan banyak orang, kita juga mulai mempopularitaskan diri sendiri. Jangan pernah kita menjadi orang-orang yang merubah sikap kita ketika Tuhan merubah hidup kita. Tetaplah jujur, tetaplah jadi orang-orang yang rendah hati di hadapan Tuhan. Kenapa Yohanes Pembaptis tidak melakukan? Kenapa dia tidak mengakui? Bisa aja nggak kalau dia mengakui dia adalah Mesias? Yang berbondong-bondong ngikutin dia bisa aja nggak mempersembahkan emas? Bisa aja nggak mempersembahkan kain lenan halus, kain-kain yang mahal ungu tua pada zaman itu? Dia bisa ngambil dong, dia bisa jual dong, dia bisa dapat uang banyak dong. Iya nggak? Terlalu bisa teman-teman. Tapi karena kerendahan hatinya, dan dia adalah orang yang sangat sederhana,
Dia tidak melakukannya untuk keuntungan dirinya sendiri. Dan sedikit pun dia tidak mengambil kesempatan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Hal yang kedua yang kita belajar dari kehidupan Yohanes ialah ia seorang hamba yang rendah hati. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-23, jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Kalau Nabi Yesaya adalah orang yang menubuatkan tentang kelahiran Mesias, kalau Elia adalah orang yang menubuatkan tentang kelahiran Mesias, Yohanes adalah satu nabi yang paling spesial, yang hidup di zaman di mana Mesias lahir. Dia melihat, dia mendengar, dan dia turut mengikuti Tuhan kemana ia pergi. Dia turut membaptis, teman-teman. Dia adalah nabi yang sangat-sangat spesial. Dan dia juga bisa dikatakan nabi terakhir pada saat itu. Kalau kebanyakan nabi di perjanjian lama cuman menubuatkan, Tuhan kasih mereka nubuatan untuk menubuatkan kelahiran. Bahkan dia juga adalah salah satu yang dinubuatkan Yesaya. Bahkan akan ada orang yang berseru-seru luruskanlah jalan bagi Tuhan. Kalau teman baca baik-baik di sini firman Tuhan, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Jadi dia adalah nabi yang dinubuatkan. Dia akan menjadi satu perintis untuk pekerjaan Tuhan yang akan datang. Dia tidak mengakui dirinya bahwa dia adalah Mesias, tetapi kita lihat betapa rendah hatinya dia. Dia mengakui dirinya adalah sebagai seorang hamba. Dia hanya pengikut, dia hanya pelayan. Ingat baik teman-teman, dia mengakui dirinya bahwa dia hanyalah seorang pelayan. Artinya, di sini kita bisa melihat bagaimana seorang Yohanes sangat-sangat memberikan inspiratif bagi kita semua, supaya kita hidup tetap rendah hati. Galak semua pandangannya, aku jadi deg-degan. Bahkan di sini kita bisa melihat Yohanes di ayat 24 sampai dengan 27 ya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Kalau teman-teman, kalau kita belajar lagi ya, pada zaman itu kalau orang-orang masuk di satu rumah atau masuk di bait Allah, mereka harus cuci kakinya, buka tali kasut kita, bukan kayak kita pakai sepatu. Tali kasut itu yang talinya banyak gitu ya. Dia bilang apa? Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya apa? Dia memposisikan dirinya bukan hanya saja sebagai seorang hamba, tetapi kalau ada di bawahnya hamba lagi, itu dia. Dia bilang apa? Dia bukan orang yang biasa-biasa aja. Dia orang yang terkenal, dia orang yang berpendidikan. Dia diikutin orang banyak karena dia terkenal nggak? Iya, karena kapasitasnya bagus nggak? Iya, karena kapasitasnya bagus. Tetapi dia bilang apa di hadapan Tuhan, teman-teman? Buka tali kasutnya pun aku tidak layak. Artinya dia adalah orang yang paling hina. Sama seperti kita. Kita orang-orang hina, terkadang kita menyombongkan diri kita sendiri. Kita tidak sadar kalau kata-kata kita, tindakan kita seperti orang sombong. Bahkan kamu diam pun orang bilang sombong, kamu banyak ngomong pun orang bilang sombong. Tapi hari ini kita
dari Yohanes Pembaptis. Kita mau belajar kerendahan hati yang dicerminkan kepada kita. Kita mau belajar teladan yang dia kasih kepada kita. Kita bukan apa-apa hari ini, teman-teman. Kita masih sangat kecil di tempat ini, tapi kalau kita sombong, keterlaluan. Jadi hari ini mari kita belajar. Kita kasih diri kita untuk Tuhan. Kita kasih Tuhan mengoreksi kita. Kita kasih Tuhan tinggal dalam hidupnya kita. Karakter Yohanes yang ketiga yaitu selalu siap sedia terhadap tantangan. Kalau teman-teman baca di Lukas, di situ Yohanes, bahkan di sini pun ayat yang ke-32, dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit dan seperti merpati, ia tinggal di atas, dan aku tidak mengenal, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah orang itu yang akan membaptis dengan Roh, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Teman-teman, ketika saat itu Yohanes melihat Tuhan Yesus, dia kehilangan murid-muridnya. Tahu nggak tantangan apa yang dihadapi? Seorang yang terkenal seperti Yohanes, seorang yang diikuti oleh banyak orang seperti Yohanes, seorang Yohanes yang membaptis beribu-ribu orang, ratus-ratus orang, ditinggalkan murid-muridnya. Tapi bukan karena Yohanes melakukan kejahatan. Ketika dia ditinggalkan murid-muridnya, dia bilang apa? Dia sangat bersyukur kalau murid-muridnya mengikut Tuhan. Dia bilang apa di hadapan Tuhan? Aku ini bukan apa-apa, Tuhan. Sehingga ketika dia melihat murid-muridnya mengikuti Tuhan Yesus, dia sangat bersyukur. Dia tidak kepahitan, dia tidak cemburu. Karena dia tahu siapa Tuhan dan dia tahu siapa dirinya saat itu. Hari ini juga apakah kita bisa menjadi seperti itu, teman-teman? Kalau hal yang baik dari hidup kita, kita pertahankan. Kalau hal itu menurut kita, bahkan menurut orang lain masih buruk, kita lepaskan itu. Kalau hari ini dari kampus memproses kita banyak hal, mari sama-sama kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena saya juga banyak ngomel gitu. It's okay, tidak apa-apa kalau kita secara manusia kita banyak menggerutu. Tetapi sedikit demi sedikit mari sama-sama kita belajar. Kita mengurangi sama-sama toh. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya bisa bagikan di pagi hari ini. Kita belajar bersama-sama dari kehidupan Yohanes. Kita menjadi orang yang jujur, rendah hati, bahkan kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang selalu siap sedia dalam hal melayani Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu hati, kita berdoa.